Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Maya Anggreni Lestari. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya, ada berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau di sini kan ilusi, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusinya semua tuh bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, jadi itu tuh miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini jadi 2, ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu ada 8, ada realitas atau kebutuhan. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang dan kalah. Oke, teori kontrolnya, realitas itu beda, tidak sama. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya kita nih yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tuh bisa memilih pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang-menang. Jadi tidak menang kalah, tapi bisa menang-menang. Disiplin positif di sini ada disiplin, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Karena kan biasanya kalau di sekolah anak-anak itu kan kadang kurang disiplin, kan? Ada di dalam kelas mereka ribut, ngobrol sendiri, asik sendiri, tidak memperhatikan pelajaran. Begitu juga apalagi cara berpakaian Ibu Jim ya. Nah, kadang cara berpakaian mereka tuh suka-suka sendiri. Mereka tidak mencerminkan pelajaran, malah mereka menyamakan kita nih guru dengan dia. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa pemberian reward atau ancaman atau hukuman. Karena kan biasanya di kelas anak-anak tuh kalau kita suruh maju
nggak mau nih, duduk diam semuanya. Kalau dibilang dikasih reward pulpen kah atau kue kah, pasti mereka maju. Semangat, nilai kah, tambahan nilai kah. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Tidak masuk ke disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita nih untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, nilai-nilai kebajikan ini kan nilai-nilai yang disepakati bersama di dalam kelas. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contohnya ada 3: profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, terus keterampilan hidup atau life skill. Nah, profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus IBO Primary Years Program ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, terus memberikan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, setiap orang itu pasti punya namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, serta seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Oke, kita lanjut ya, Ibu. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau bertahan hidup itu kan pokok ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kalau kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita tuh berhak memilih apa yang kita mau, mencoba hal baru, terus dapat mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi yang bisa mengendalikan diri itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Terus kesenangan, bisa bermain, humor, terus antusiasme, tertawa tapi tidak berlebihan. Nanti kalau berlebihan dikira orang ada masalah apa di diri kita ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kecepatan enggak saya nyampaikannya Ibu? Oke, kita lanjut ya. Motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi intrinsik ada 2 dan motivasi ekstrinsik, terus motivasi intrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, imbalan atau penghargaan itu kayak ujian. Nah, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau pemberian hukuman kan tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sama sekali. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis.
Selanjutnya konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yang dilakukan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.